Halo, selamat siang Passion Seekers. Mungkin udah pada chat-chatan juga ya di Zoom Room, ini udah banyak banget dari berbagai macam kota nih, dan semoga siang hari ini udah pada makan semua. Yang belum makan juga bisa banget nih sambil makan, mungkin sambil ngedengerin nih cerita menarik dari para speakers kita hari ini. Nah, buat teman-teman di sini yang misalnya masih belum on cam juga boleh on cam, dan mungkin nanti juga selama acara tolong di mute dulu, nanti aku juga akan menjelaskan keseruan dari acara hari ini. Nah, mungkin yang udah nggak sabaran lagi, mungkin kita akan sambut aja kali ya speakers kita nih, speakersnya kece-kece banget. Oke, mungkin aku juga akan memperkenalkan untuk speakers kita yang pertama kali ini ada Mbak Widyaningsih Utami Putri. Nah, mungkin Halo. Oke, halo Mbak Widya. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabar? Baik, yang lain gimana kabarnya? Stay safe ya. Ya, semoga aja. Oke, Widyaningsih Utami Putri, Legal Compliance Specialist at Visinema Pictures. Mungkin teman-teman udah sering denger ya, film Filosofi Kopi itu dari Visinema Pictures juga. And Mbak Widya sendiri adalah lulusan dari Universitas Trisakti Jakarta dengan gelar sarjana hukum dengan GPA 3,91 atau summa cum laude, dan sudah bekerja di bidang legal atau hukum sejak tahun 2012 dari berbagai macam perusahaan ternama seperti Gramedia, MNC Media, Ralali.com. Selain itu, Mbak Widya juga bekerja paruh waktu sebagai English teacher di Cakap dan juga coding tutor di Bright Champs. Wah, keren banget nih, kayaknya keren banget, banyak skill-skill lainnya ya, jadi nggak hanya di bidang hukum juga. Nah, buat patient seekers yang udah nggak sabaran, kita bisa langsung aja nih menyimak penjelasan dari Mbak Widya. Mungkin dari Mbak Widya, dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Saya dengan Widya, mungkin kami udah perkenalkan sebelumnya. Saya saat ini bekerja sebagai Legal and Compliance Specialist di Cinema Picture. Mungkin teman-teman udah tahu, belum lama nonton film Moonlight. Saya juga dari Cinema Pictures kerjasama dengan TLG, The Little Giant. Kemudian ada Filosofi Kopi, dan jangan lupa Ben and Jody juga akan rilis tanggal 27 Januari besok. Mungkin teman-teman udah tahu beberapa film dari Cinema Picture. Saya senang sekali bisa mengisi atau berbagi ilmu pada siang hari ini sama teman-teman semua. Di sini kan temanya the movie industry. Teman-teman kira jangan cuman kalau movie taunya cuman kameramen sama produser, sutradara, that's all gitu. Padahal di balik dimulainya suatu film, pertama banget itu garda terdepannya itu legal. Kenapa? Karena boleh di next mungkin. Oke. Oh, saya harus memperkenalkan diri dulu ya. Oke, saya alumni Universitas Trisakti, Fakultas Hukum angkatan tahun 2009 dan lulus tahun 2013. Pada saat itu saya kuliah 3 tahun 3 bulan. Selesai skripsi 3 tahun 3 bulan, tapi kan harus tunggu ya kalau wisuda. Jadi ya 3 tahun setengah. Kebetulan aja waktu itu GPA-nya lulusan terbaik 3,91 pada saat itu kebetulan. Dan pada saat kuliah hukum pun saya nggak kepikiran untuk jadi entertainment law. Apa sih entertainment law? Lulusan hukum, kemudian bekerja menjadi legal corporate, kemudian mengisi legal di dunia entertain. Kenapa legal di dunia entertain dibilangnya entertainment law? Karena kita berurusan dengan musik, berurusan dengan movie, berurusan dengan kru, talent, production, seperti itu. Itu yang disebut dengan entertainment law. Boleh di next? Fakta seru tentang saya. Oh ya, saya memang sejak tahun 2018 meniatkan untuk kayaknya kalau seseorang itu nggak wajib sih, tapi akan lebih baik memiliki 2 karir path. Kenapa? Karena one time kita merasa boring, atau kita merasa butuh belajar lagi, kita bisa change atau bisa jalankan 2 itu sekaligus. Jadi saat ini saya juga sebagai teacher, English teacher di Cakap, dan juga sebagai coding tutor di Bracem. Siapa bilang anak hukum nggak ngerti coding? Bisa, kita bisa belajar. Pada saat itu aku ngambil short course, sama aku ngulik-ngulik sendiri, karena tiap hari megang laptop, apalagi during this pandemic kan, 2 tahun, work from home, and then ngapain gitu kan, kalau misalnya ada waktu kosong, aku isi dengan belajar pada saat itu. Jadi aku sekarang setelah ngambil sertifikat, setelah ngambil course, aku sekarang jadi tutor untuk anak-anak, belajar coding, belajar bikin game, belajar bikin aplikasi, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian bisa punya 2 karir path gitu. Kalau misalnya nanti
Kenapa ngambilnya tutor sih? Kenapa ngambilnya coding sih? Kenapa nggak yang lain? Karena gini, aku udah sarjana hukum, ya kan? Sarjana hukum artinya aku punya ijazah based on paper sebagai orang yang mengetahui hukum gitu. Tapi kalau coding, aku sengaja memilih dunia yang berbeda supaya apa ya, kita balance antara sosial sama antara sainsnya sedikit, seperti itu. Jadi itu sedikit fakta seru tentang aku. Boleh di next. Oke, nyambung sama pembicaraan aku tadi di awal. Kenapa sih movie itu behind the scene-nya justru susah di awal, sama susah pada saat produksi. Kalau yang kalian tahu kan bagian editing itu kan udah at the end ya. Setelah produksi ada editing, kemudian ada sebelumnya kan ada pre-produksi itu kan perlu yang namanya persiapan dari mulai izin-izinnya. Itu perlu. Jangan dikira nggak pakai izin ya kan. Makanya di sini aku bilang entertainment law kaitannya sama due diligence and legal preparation for movie production. Jadi untuk memproduksi suatu movie, pasti teman-teman ada namanya perjanjian produksi. Perjanjian produksi dengan siapa sih, Kak? Dengan kru, dengan talent-talentnya. Yang mengatur apa? Yang mengatur berapa lama jangka waktu syutingnya. Kemudian kalau misalnya ada promosi ke depannya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak boleh diposting sebelumnya, itu semua diatur. Terus bayarannya, termin pembayarannya seperti apa, berapa hari, kemudian apalagi hak intelektualnya, hak kekayaan intelektualnya bagaimana, kemudian distribusinya gimana, siapa yang boleh mengatur distribusinya, itu salah satunya. Crew and talent agreement. Terus eksklusif apa tidak, eksklusif atau tidak maksudnya gimana? Si artis tersebut boleh memerankan film lain nggak dalam waktu dekat? Itu semua kita atur, termasuk krunya. Harus eksklusif kerja pada produksi film tersebut. Karena kenapa? Tujuannya supaya yang namanya bikin movie itu waktunya kan sangat-sangat dinamis dan fleksibel. Contohnya apalagi sejak pandemi ini, tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena hari ini peraturannya dari pemerintah lain, katakanlah PPKM level 2 gitu. Terus minggu depan kita masih punya timeline untuk syuting. Tapi ternyata PPKM level 4. PPKM level 4 itu artinya segala sektor non-esensial tidak boleh termasuk syuting. Nah, itu kita harus hold dong. Kita harus hold, terus gimana jangka waktunya? Dilanjutkan apa enggak? Di situ fungsinya perjanjian. Apalagi during this pandemic, jadi harus pinter-pinter di link atau sepakat sama kru, sama talentnya sebelum syuting dimulai. Jadi semua produksi movie di awal harus clear dari segi aturannya, dari segi kesepakatannya bersama, semuanya harus win-win solution. Kemudian sponsorship agreement apa? Kalau si film tersebut disponsori oleh sebuah produk atau brand atau investor, itu harus ada juga agreement-nya. Terus chain of title, apa sih chain of title? Chain of title itu seperti misalnya teman-teman di dalam film mau memasukkan karya orang lain, nah itu harus ada izinnya. Jangan cuma courtesy by bla bla bla, enggak. Kita pasti ada namanya permission letters untuk para pemilik lisensinya. Perjanjian lisensinya juga ada. Kita cek hak ciptanya siapa yang punya, meskipun karya tersebut sudah termasuk public domain, kita tetap izin ke keluarganya. Apa sih public domain? Public domain suatu karya yang boleh kita bikin turunannya tanpa harus ada perjanjian sama yang punya. Karena yang punyanya sudah meninggal 70 tahun lalu, misalnya seperti itu. Nah, tetap kita cari keturunannya, and then kita sowan atau izin bertamu menjelaskan kita punya itikat baik seperti itu. Jadi itu yang dimaksud chain of title. Seluruh footage-nya itu harus ada izinnya. Boleh di next? Oke. Chain of title, apa aja sih yang termasuk dalam dokumen chain of title? Yang tadi aku bilang. Yang termasuk dokumen dalam chain of title adalah perjanjian lisensi atau perjanjian hak adaptasi. Misalnya, suatu film diangkat dari sebuah buku. Nah, kita harus buat perjanjian lisensi dengan si pemilik buku, bahwa ya buku ini akan dijadikan film, kemudian kita akan membayar sekian sebagai lisensinya, kemudian nanti kalau ada turunannya atau kerjasama berikutnya akan diatur dalam adendum terpisah. Selain perjanjian lisensi dengan pemilik IP-nya, apalagi sih? Kita tadi yang aku bilang, footage, kemudian misalnya lokasi. Kalian syuting di tempat di mana ada brand-nya di belakang.
Nah, itu harus ada namanya location release, bahwa si pemilik lokasi merilis atau mengokekan, mengizinkan apabila brandnya, logonya itu masuk ke dalam film tersebut. Itu semua dokumen chain of title. Jadi harus clear di awal. Boleh next. Hak moral dan hak ekonomi, bagaimana cara membedakan keduanya? Yang tadi aku bilang, dalam suatu hak kekayaan intelektual itu terbagi menjadi dua hak. Hak moral dan hak ekonomi. Contohnya gini, production house memproduksi satu film, kemudian memiliki hak moral dan hak ekonominya. Oke, dia ada penulisnya. Penulisnya tetap memiliki hak moral dengan dicantumkannya kredit title. Penulis, skenario siapa, tapi yang memiliki hak ekonomi untuk eksploitasi film tersebut adalah si production house yang produksi si film tersebut. Jadi misalnya lagi pencipta musik. Pencipta musik selalu akan memiliki hak moral, yang menciptakan atau menulis lagu tersebut adalah si A misalnya. Nah, dia memiliki hak moralnya. Tapi ketika dia menyerahkan lagunya terhadap B, kemudian B memiliki hak ekonomi untuk mengeksploitasi lagu tersebut, katakanlah digunakan sebagai sound, digunakan sebagai background, seperti itu. Itu yang membedakan. Boleh di next? Oke, terakhir, mungkin ada plagiarisme atau piracy di dalam movie industry. Ya, betul. Tantangannya adalah plagiarisme atau piracy ini, pembajakan. Jadi, ini aturannya, pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan, tiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Jadi nanti mungkin kita di sesi Q&A baru bisa bahas tentang plagiarisme atau piracy ya. Gitu aja sih kalau dari aku. Masih ada next berikutnya. Singkat apa sih terakhir ya? Oke, ini terakhir. Ya oke. Thank you segitu dari aku penjelasannya. Nanti teman-teman boleh ada tanya jawab. Oke, thank you banget Mbak Widya. Tadi udah dijelasin ya, ternyata kalau misalnya dalam pembuatan sebuah film tuh gak cuman sisi dari kreatifnya aja, pasti ada sisi legalnya juga, karena kan ya pertama ngurus lokasi, perjanjian, dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan bahas lebih banyak nih keseruan dan juga tantangannya nih mungkin dalam membuat film dari sisi legal pada saat sesi Q&A. Oke, kemudian kita mungkin akan langsung aja ke speaker kita yang selanjutnya dari Mbak Mutia nih. Oke, selamat siang Mbak Mutia. Gimana kabarnya nih? Selamat siang teman-teman semua. Wah, ini banyak wajah-wajah familiar. Oke, kayaknya kalau yang udah pernah ikut kelas writing akademinya kayaknya udah tahu ya sama Mbak Mutia. Mungkin aku juga bakal ngejelasin sedikit nih profile dari Mbak Mutia yang belum pernah tahu nih. Oke, jadi speaker kita yang kedua bernama Mutia Asvan dari Head of Creative Industry Writing Academy. Mbak Mutia merupakan seorang penulis sekaligus editor yang kiprahnya dimulai sebagai copy editor pada tahun 2006 dan hingga kini sudah lebih dari 50 naskah berhasil disuntingnya. Di tahun 2021, sosok-sosok yang pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer dan Social Media Manager PT R&R atau Rans Entertainment 3 tahun silam itu mengembangkan sebuah agensi penulisan kreatif bersama Tisa TS, scriptwriter profesional, yang mana agensi tersebut sekarang menaungi 4 bidang, diantaranya Akademi Penulisan Skenario atau Creative Industry Writing Academy atau KIWA ya. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang udah pernah dengar nih, dan atau mungkin yang belum pernah dengar juga mungkin nggak sabar nih untuk kita coba sharing-sharing sama Mbak Mutia. Oke, kalau Mbak Mutia gimana kabarnya saat ini? Posisinya lagi di mana nih Mbak Mutia? Kepo nih aku. Oke, sebentar. Sepertinya Mbak Mutia ada sedikit gangguan teknis ya, sepertinya ya. Bentar saya coba konfirmasi dulu. Oke. Oh oke, ya sepertinya Mbak Mutia tadi ke out. Oke. Halo Mbak Mutia. Oke. Tadi tidak bermaksud buat ghosting kok kan. Aduh, ghosting orang. Ghosting, iya, aku kerasa. Iya, tapi emang biasa ya kalau misalnya situasi online kayak gini tuh serba ribet gitu ya. Apalagi yang apa namanya susah, yang tadi yang nggak pernah pakai Zoom, tiba-tiba sekarang pakai Zoom gitu ya, Mbak Mutia. Oke, mungkin
Aku pengen nanya aja nih Mbak Mutia sekarang posisinya di mana gitu, teman-teman mungkin kepo nih, kayaknya seru sekali. Aku lagi masih di Jogja sih ini Oke, sampai nanti malam baru balik ke Jakarta. Oke, lagi di Jogja ya. Oke, mungkin di sini aku cuma pengen ngobrol-ngobrol juga lebih tentang keseruannya Mbak Mutia selama ini bekerja, juga kemudian personal challenge-nya, dan kira-kira karir prospeknya juga inovasi kalau bekerja di industri kreatif itu seperti apa. Karena mungkin passion seekers di rumah juga eh, pengen lebih tahu gitu ya. Nah, mungkin aku juga pengen nanya nih saat ini sendiri gitu, Mbak Mutia tuh kesibukannya apa gitu kan? Tadi udah sempat jelasin juga sebagai head writer dan juga founder of Creative Writing Academy ya kan, Creative Industry Writing Creative Academy. Industry Writing Academy. Oke, maaf, aku ingatnya Kiwa gitu pokoknya. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin sedikit saat ini kesibukannya seperti apa, job role-nya seperti apa. Baik, terima kasih sebelumnya Mei dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Memang selama berapa ya, dari 2006 sih ya, dari 2006 ini memang aku lebih banyak beraktivitasnya itu di penerbitan buku dari 2006. Dan di penerbitan buku itu ada banyak sekali profesi ya, ada banyak sekali profesi, ada banyak sekali tugas dan tanggung jawab dari person-person yang ada di industri perbukuan itu gitu ya. Nah, kemudian sekitar 3 tahun terakhir ini join bareng Katisa, kita buat namanya Creative Industry. Apa itu Creative Industry? Creative Industry ini basicnya adalah manajemen penulis skenario sebenarnya basicnya ya. Jadi karena kita lihat ada kebutuhan yang luar biasa di industri perfilman Indonesia, terutama mungkin selama era pandemi ini justru permintaan penulis skenario itu meningkat, gitu kan? Karena industri film kita tuh mengalami perkembangan dari yang dulunya mungkin lebih banyak sekitar mungkin 80% fokus di produksi movie layar lebar gitu ya. Ketika di pandemi, ketika bioskop tutup dan sebagainya, akhirnya bukan berpindah ya, tapi ada alternatif baru yang orang movie biasanya bilangnya OTT, over the top media over the top. Media over the top ini adalah media mudahnya adalah nonton online lah ya, media menonton daring lewat handphone, lewat aplikasi. Yang teman-teman di sini pasti sudah tahu Netflix, Disney Hotstar, kemudian ada Viu, ada WeTV, kemudian ada video dan sebagainya, Gentik dan sebagainya. Nah, ini ternyata menjadi media baru bagi industri perfilman Indonesia. Dan karena itu kebutuhan penulis skenario juga semakin meningkat. Dan karena basicnya aku di penerbitan, kemudian ketemu dengan Kak Risa yang basicnya di movie, tapi kita sama-sama suka baca buku. Dan kita sama-sama suka ngisi-ngisi acara-acaranya penulis-penulis buku itu, dan kita melihat bahwa ada potensi besar dari para penulis novel gitu khususnya ya, untuk mereka berpindah kuadran menjadi penulis skenario. Nah, itulah yang difasilitasi oleh Creative Industry gitu kan, karena kita melihat penulis novel ini adalah salah satu penulis yang sudah terbiasa lah dengan cerita, udah biasa bikin cerita, udah biasa cari ide cerita, udah biasa bikin karakter. Jadi kalau sebenarnya dipindahkan menjadi penulis skenario, paling tidak mereka secara basic penulisan sudah punya, gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu, butuh adjustment, butuh adaptasi, butuh ilmu baru terkait dengan penulisan skenario. Dan itu yang mungkin selama 2 tahun terakhir ini menjadi concern aku dan Karisa gitu. Kita pengen teman-teman yang biasa menulis novel ini bisa ya mencicipi lah, yang namanya skenario itu kayak gimana sih, kurang lebih itu sih yang aku kerjakan selama 2 tahun terakhir ini. Oke, jadi emang sekarang itu iya benar banget udah ada tren ya OTT kayak Netflix, Viu dan sebagainya. Jadi media-media seperti itu jadi membuat pergeseran juga nih buat yang suka baca novel, karena sekarang banyak banget nih kayak series atau film gitu yang diadaptasi dari penulisan novel ini sendiri. Nah, kan Mbak Mutia juga ada experience gitu ya sebagai penulis juga dan juga bekerja di bidang perfilman juga gitu ya. Aku pengen nanya aja nih, kira-kira personal challenge-nya gitu, atau mungkin apa aja sih tantangan gitu, apalagi kita sebagai penulis novel gitu ya, mungkin kita ngerasa
novel itu kan beda ya kalau diadaptasi ke film gitu, pasti beda banget gitu Benar. skripnya dan apa. Nah, kira-kira apakah ada tantangannya tersendiri gitu, dan mungkin bisa bicara pengalaman juga dari Mbak Mutia. Bicara tentang punya nilai adaptif visual seperti itu, karena kan tidak novel nilai adaptif visual, tidak semua novel juga akan untuk bisa diadaptasi visual gitu ya, karena tetap bahwa karya tulis novel dan film itu dua hal yang berbeda, dua karya masing-masing punya value dan juga karakteristik berbeda. Ini yang harus teman-teman paham. Tidak serta merta oh itu novel terus 100 kan ke kan nggak bisa juga, ada ini media yang punya kategori dan berbeda kan tadi. Dan paling kayak gimana sih Mbak yang dipilih oleh produser begitu. Sebagai penulis sih sebenarnya dari aku mungkin penulis tidak terlalu ya, kan kalau misalnya penulis itu dengan baik gitu ya, pasti sih sebenarnya kayak akan lebih mudah lah untuk diadaptasi. Tapi juga mungkin perlu jadi catatan juga untuk para penulis, terutama mungkin penulis fiksi, ketika dia membuat karya, membuat karakter dan sebagainya, diusahakan sebisa mungkin itu memang apa ya, relate dengan kondisi di sekitar kita yang real gitu ya, baik secara karakter, kemudian latar belakang, kemudian segala hal sih sebenarnya, karena semakin dekat dengan kehidupan kita pada umumnya, kehidupan manusia pada umumnya di satu tempat, maka nilai adaptasinya akan semakin tinggi begitu ya, karena kan dari pihak PH juga ngerasa oh ini bisa, ini mudah untuk diadaptasi, tapi kalau semakin jauh kan banyak hal yang harus diupayakan, jadi entah itu dari sisi develop skenario-nya maupun dari sisi teknologi perfilman produksinya sendiri begitu. Jadi itu catatan yang utama. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan penulis novel ini ketika menulis sesuatu itu banyak yang bilang merasa bahwa saya harus menulis seoriginal mungkin, saya tidak boleh punya influence dari karya manapun. Padahal menurut saya itu salah gitu ya, bahwa kita terinspirasi atau mencari referensi itu boleh-boleh aja gitu ya. Jadi justru sebelum nulis novel, upayakan untuk nonton banyak movie, nonton banyak seri, baca banyak buku, agar teman-teman punya referensi yang cukup, entah referensi tentang pembentukan karakter, cara penulisan, cara itu memilih plot, cara membuat twist dan sebagainya. Karena itu banyak sekali, apalagi sekarang kita kalau mau nonton film dari Timbuktu sekalipun mungkin tinggal searching gitu ya di Netflix, film dari Timbuktu misalnya, mungkin ada gitu. Lalu saya pengen lihat film dari negara antah berantah mana, itu kan mudah untuk jadi referensi ya gitu kan. Jadi menjadi penulis di era sekarang itu harus mau banyak-banyak buka mata juga, buka referensi gitu kan ya, apapun ditonton, apapun dibaca gitu kan menurut saya, karena itu akan membuat kalian jadi kaya gitu kan, kaya akan perbendaharaan kata, kaya akan ide cerita dan sebagainya gitu kan. Jadi tidak bisa lagi menjadi penulis yang nggak mau nonton apapun, nggak mau baca apapun, aku mau mengandalkan pikiranku sendiri, misalnya mau mengandalkan pengetahuan aku sendiri. Nggak bisa kayak gitu juga. Akhirnya kan pada akhirnya yang akan mau membaca ya kita sendiri, karena orang lain merasa tidak relate lah dengan karya yang kita tulis gitu ya. Dan mungkin kalau bisa juga dengan belajar dari karya-karya yang sudah ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Kita perlu baca-baca buku juga dari berbagai macam penulis dari berbagai negara sebagai referensi itu tadi. Begitu sih kurang lebih, Mei.
Oke, jadi tadi udah sempet jelasin dikit ya, penulis zaman sekarang tuh harus bisa ngapa apapun ya, nggak cuma nulis gitu ya, gimana caranya kita bisa menempatkan diri kalau misalnya zaman udah berubah nih, media penulisan nggak cuma novel aja begitu ya. Mungkin nanti kita juga akan membahas lebih banyak pada saat discussion panel juga. Kita juga mungkin pengen nanya-nanya lebih jauh juga nih untuk karir prospek kedepannya seperti apa di discussion panel. Thank you banget Mbak Mutia atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di panel diskusi nih. Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum aku tadi ini nggak dibahas, nanti kita bakal bahas di panel diskusi. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Selanjutnya kita akan bertemu speaker ketiga kita nih. Mungkin namanya udah nggak asing lagi ya bagi teman-teman penikmat film gitu ya, apalagi cinephile ya namanya ya, kalau udah sering dengar gitu ya. Namanya adalah Mbak Tisa TS. Halo Mbak Tisa, apa kabar? Halo, hai Mbak Mei, teman-teman, apa kabar? Ya, Mbak Ini Tisa sorry ya, hari ini tuh agak flu, jadi kayaknya volume suara yang biasa lantang kayak orang orasi agak sedikit lembut gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Tapi tetap ya, icon dengan pink background pink udah pasti harus tetap on ya. Ya, nggak apa-apa, meskipun sakit tetap harus ada pink-pinknya ini. Oke deh, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku akan ngejelasin dikit tentang profilnya Mbak Tisa. Jadi kalau teman-teman udah sering dengar gitu ya, film-film atau sinema-sinema FTV di film tuh banyak banget loh yang di-produce oleh Mbak Tisa juga. Nah, oke. So, Mbak Tisa adalah head writer at Screen Media Films dan juga founder of Creative Industry. Nah, penulis skenario film trilogi London Love Story yang sudah 20 tahun berkecimpung di dunia industri itu udah nggak diragukan lagi kemampuannya. Sosok yang kini menjabat sebagai Head of Creative and Script Writer di Screen Media Film ini sudah banyak mengeluarkan karya bestseller. Bahkan, ia masih meluangkan waktu sebagai mentor menulis di Akademi Penulisan Skenario yang didirikannya pada tahun 2021 bernama Creative Industry Writing Academy. Oke, jadi langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Tisa. Apa kabar Mbak Tisa? Semoga baik-baik aja ya, meskipun agak flu-flu dikit, tapi semoga stay safe di rumah. Baik. Oke, baik-baik. Oke, sama nih dengan pertanyaan aku sebelumnya gitu ya sama Mbak Mutia. Saat ini Mbak Tisa sendiri kesibukannya apa sih? Apalagi sekarang lagi pandemi, dan mungkin teman-teman ya kalau misalnya masih belum tahu gitu ya, Mbak Tisa siapa sih? Nah, kita puterin aja nih salah satu karyanya nih yang bakal tayang nih. Let's go. Tristan. Gue terlahir bukan buat jadi cowok cupu yang ngedeketin doang, tapi gue berburu, gue taklukan. Gadis itu cuman kebetulan aja ada di sana lunya, dan di saat yang sama ada gue juga di situ terjebak. Gue damar. Gimana gue sih? Baru pergi 3 orang aja, gue bakal jadi monster. Itu boleh kok, anggap bokap gue sebagai bokap lu. Dan lu juga boleh kok kalau misalnya sekarang mau naksir sama gue. Jika ketiga jiwa saling membuka diri, maka kemungkinan besar bisa kembali ke naga masing-masing. Alita. Alita bangun, Alita. Alita. Jadi lu yang nyuruh dia balik? Iya. Cakep. Gue gak pernah mikirin soal cinta. Cinta yang sempurna bakal datang tanpa harus kita rencanain. Apa sih yang bikin lu dari hari pertama ngebelain cewek ini? Atau lu host plus? Oh, emang ada masalah sama gue? Kita kelarin sekarang. Gue boleh minta sesuatu sama lo. Saat langit menakdirkan aku sama kamu menjadi hitam. Karena kamu ngeliat harapan ada di situ. I love you, Al. Tristan. Aduh, baper ya. Ngeliat trailernya baper banget nih. Aduh, ini ada yang sampai komen, I love you banget. Baper. Kayaknya kalau teman-teman gitu yang suka film-film romance, teen lead, baper-baperan, kayaknya cocok banget nih sama karya-karya Mbak Tisa. Oke deh, Mbak Tisa, tadi aku juga pengen melanjutkan pertanyaan aku. Saat ini Mbak Tisa kesibukannya apa gitu, dan role-nya saat ini apa? Apalagi selama pandemi mungkin bisa di-share juga. Duh, kesibukannya sibuk banget. Sibuk ya Mbak ya. Sampai bingung mau jelas. Bangetnya tuh gini, karena aku penulis juga, terus aku sebagai single mother dari 3 anak, jadi kebayang dong. Terus anakku yang besar tuh udah kelas 1 SMA, jadi kayak kalau orang nanya, lo ngapain aja sekarang? Terus kayak, duh gue harus jelasin dari mana ya gitu kan. Tapi yang jelas sih,
aku benar-benar menikmati ya, karena passion aku memang menulis ya. Sebelum aku merambah dunia skenario tahun 2003 kalau nggak salah, 2002 sorry, 2002, aku tuh sebenarnya jurnalis gitu. Jadi aku pernah jadi jurnalis di beberapa media cetak, ada majalah remaja, ada majalah dewasa. Jadi aku benar-benar pada saat masuk ke skenario itu adalah pilihan aku gitu. Jadi bukan karena aku merasa jenuh dengan dunia menulis cetak, tapi aku merasa kita tuh dalam hidup butuh keluar dari zona nyaman, kan kayak gitu ya. Apalagi kalau zona nyaman ini adalah sesuatu yang sudah kita yakini gitu. Kalau apapun struggle-nya kita pasti akan survive, kan kayak gitu. Makanya di sini pada saat aku membangun Kiwa bersama Mbak Mutia, aku juga kepengen kayak apa ya, ibaratnya apa yang terjadi di teman-teman yang lagi aku support sekarang, karena kebanyakan tadi kayak Mbak Mutia bilang, kebanyakan teman-teman tuh dari dunia penulis novel. Di sini juga banyak banget ya, ada salah satunya ada Kinanti yang udah pernah kerja sama-sama aku untuk film Notebook kemarin. Jadi aku tuh kayak menghadirkan deja vu gitu, Mei. Jadi apa yang pernah aku alami, aku kayak berkaca sama mereka sekarang. Aku kayak merasa melihat cerminan diri aku 20 tahun yang lalu ada di teman-temanku ini gitu. Kayak kita dulu, aku dulu cuman tahu tuh sebatas dunia penulisan antara aku dan imajinasi aku. Nah sekarang begitu kita masuk dunia industri, ternyata kompleks banget, tidak sesimpel itu. Dulu struggle aku adalah dengan, aduh gimana ya, butuh inspirasi, bikin cerita apa, hanya sebatas itu doang. Tapi sekarang kayak udah hubungannya tuh kayak kemana-mana, dengan produser, dengan production house, dengan platform atau stasiun TV, dengan para kru sutradara. Jadi kayak benturan-benturan pihak kreatif ini tidak hanya dengan klien, tapi kadang dengan orang-orang produksi, misalnya seperti itu. Atau mungkin sama pemain juga. Jadi kadang kayak aku udah membuat karakter yang aku pikir bakal bisa di-deliver dengan baik, tapi ternyata misalnya pemainnya sakit. Jadi aku harus merevisi itu dalam waktu yang sangat singkat. Nggak jarang aku menerima telepon sekitar jam 12 malam, jam 3 pagi untuk merevisi yang harus syuting pagi ini. Kebayang dong, jadi kayak aku merasa hidup aku nggak ada bedanya mungkin dengan dokter. Cuman bedanya dokter kalau kita resikonya lebih besar ya, kalau salah ngobatin pasiennya kenapa-napa gitu kan. Nah, kita penulis juga resikonya juga besar gitu, walaupun nggak ada urusan sama nyawa, tapi besarnya itu bayangin kita berhubungan dengan kru atau dengan produksi yang melibatkan seratusan orang. Jadi kalau misalnya kita nih telat ngasih skenario, kru-kru yang udah standby di lapangan seratusan lebih dengan pemain itu bisa nggak ngerjain apa-apa. Ditambah lagi dengan produksi, terutama kalau yang kejar tayang kayak sinetron ya, produksi itu jadinya yang harusnya tayang mungkin terancam tidak tayang dan menyebabkan PH terkena penalti. Dan penalti dari stasiun TV itu nggak main-main. Ini sedikit bocoran aja, ilustrasi. Misalnya nih, sinetron satu episode dibeli seharga 500 atau 300 juta oleh stasiun ya. Dia nggak tayang nih, dia bisa kena penalti 1 M atau kayak sekitar 2-3 kali lipat dari harga belinya. Kayak gitu, jadi bayangin dong itu semua ada di kita gitu kan. Karena apa? Karena kita sebagai penulis skenario, kita mempersiapkan blueprint. Blueprint itu ibarat kalau kita mau ngirim ke medan perang, kita tuh yang membentuk senjata, mengasah senjata, sekaligus kita bonus dengan peta medan perang kayak gimana, strategi perang kayak gimana, itu adalah kita. Ya jadi begitulah kalau tadi Mei tanya, lagi sibuk apa sekarang? Yaitu sibuk berperang di dunia industri plus berperang di rumah tangga sendiri. Sesibuk itu gitu, Mei. Oke, Tapi seneng jadi banget aku ini bisa sama teman-teman semua. Oke deh. Jadi tetap work life balance ada, tapi kalau punya teman-teman mikir ya nulis kayaknya enak deh cuma nulis. Oh no, tadi Mbak udah bilang ya banyak banget
dari sono dari sini minta ini minta itu gitu ya. Jadi nggak sesimpel itu, apalagi buat teman-teman yang pengen terjun di dunia ini gitu ya. Terus aku pengen nanya juga nih Mbak, kalau misalnya sebagai penulis gitu ya, kadang kan ada gitu ya, aku kalau jadi penulis ntar karir prospeknya apa, cuma jadi nulis novel doang gitu kan. Aku pengen tahu nih dari sisi Mbak Tisa juga sekarang kan jadi nge-mentorin juga ya di Kiwa gitu kan. Kira-kira selain jadi penulis naskah gitu, kira-kira karir prospek apa sih buat aspiring writer nih, buat teman-teman passion seeker rumahnya juga pengen jadi penulis, tapi pengen kayaknya gue nggak mau jadi penulis aja deh, pengen lebih branch out. Nah, kira-kira bisa diceritain dikit nggak Mbak Tisa? Oh, banyak banget, don't worry. Karena gini, sebenarnya penulisan itu adalah basic ya. Basic dari apa yang bisa kamu berikan pada orang-orang yang membutuhkan hiburan, membutuhkan masukan-masukan. Dalam artian gini, aku tuh jujur bangga banget ya dengan kreatif industri ini. Kita punya kelas Kiwa. Dari angkatan 1 aku itu aja sekitar 50-60% mereka udah masuk di tim penulisan aku. Dan nggak hanya cuman kayak oh ya udah gue cuman masuk tim penulisan Tisa TS. Enggak. Kalau misalnya ini sebagian tim penulis aku juga kebetulan ada di sini beberapa orang, mereka even kayak udah ngerasain yang namanya nggak tidur-tidur ya untuk ngerjain deadline. Ada yang ngerasain harus ngetik di bandara sambil nunggu boarding, sambil harus nyetorin deadline. Di mobil lagi jalan, mereka harus buka laptop hanya karena ayo revisi ditunggu. Dan nggak cuman itu, mereka tidak hanya sebagai penulis skenario, beberapa bahkan udah masuk ke tim kreatif di PH-PH besar. Kayak gitu. Literally PH-PH yang lumayan terbesar di Indonesia lah gitu. Jadi mereka nulis skenario iya, mereka masuk ke dalam tim kreatif iya, which is dengan tugas yang sangat kompleks ya kalau tim kreatif ya. Mereka harus baca tulisan orang, mereka harus memberikan masukan, mereka juga harus presentasi ke produser untuk meyakinkan kalau ini layak untuk kita bikin jadi program seperti itu. Makanya kalau aku boleh spill sedikit, di kreatif industri ini, aku dan Mbak Mutia membiasakan dari awal kita udah membina mental dan attitude. Jadi lo nulis bukan hanya lo merasa pede dengan, oh gue bisa nulis bagus, gue bisa nulis laku, kayak gitu. Enggak, tapi attitude. Apakah attitude? Attitude itu banyak banget, nanti mungkin bisa kita bahas di next discussion ya. Jadi ya intinya penulis itu benar-benar harus bisa segalanya gitu, tidak hanya ke pihak klien tapi ke diri sendiri. Yaitu tadi disiplin, komitmen, attitude, konsistensi, itu semuanya harus benar-benar menjadi ibaratnya one stop entertainment package lah untuk penulis. Kayak gitu, Mei. Jadi memang tugas penulis kalau misalnya orang ngelihat, kadang kita gini ya, sebagai penonton kita cuman, tuh apaan sih ini ceritanya jelek. Gampang banget gitu. Kadang memang behind the scene-nya itu banyak banget yang membuat faktor sebuah produksi atau tayangan itu kok kayaknya bagus atau enggak, kayak gitu. Nah itu semua behind the scene-nya tuh banyak banget. Kadang dramanya behind the scene lebih banyak daripada drama yang kita jual, kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai serius masuk ke dunia industri, teman-teman akan ngalamin sendiri. Gitu, Mei. Waduh, ada BTS dari BTS ya. Jadi behind the scene-nya tuh lebih seru daripada the movie itself ya. Kadang oke. Jadi buat teman-teman juga nih yang pengen ya jadi penulis tapi juga pengen masuk ke dunia industri, you better brace yourself kali ya. Jadi biar bisa tahu deh, it's not that nggak semuanya unicorn and rainbow kali ya. Oke, jadi sekarang kita udah masuk sesi panelist discussion nih. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang dunia industri juga, tentang karir prospeknya juga gitu. Nah, mungkin aku juga pengen nanya dulu nih ke Mbak Widya gitu kan. Kalau dari sisi legal gitu kan, film tuh kan pasti ada aja lah ya, maksudnya ada aja masalahnya atau ada aja apanya, dan apalagi kalau misalnya membuat film, tadi benar kata Mbak Tisa kan 100 orang terlibat, banyak banget. Ada nggak sih Mbak Widya mungkin project yang paling exciting atau challenging yang pernah Mbak Widya tanganin gitu, dan kira-kira legal issues apa yang paling sering ditemuin seperti itu? Iya, benar yang Mbak Tisa bilang, maksudnya apalagi orang legal, mungkin kalau teman-teman mikirnya dia kan officer, nggak mungkin lah kerja lapangan kayak orang produksi, kayak kameramennya, nggak mau. Maksudnya jangan berpikiran kayak gitu ya, karena itu totally berbanding terbalik banget. Benar yang Mbak Tisa bilang, even penulis skenario pun yang kesannya itu kan kita orang balik layar ya, bukan orang lapangan gitu.
itu tetap kita nggak tidur kalau lagi ada produksi. Kenapa? Karena harus standby. Kayak misalnya aku pernah ada film, aku nggak bisa sebutin filmnya apa, tapi ditelepon jam 2 pagi. Karena ada apa? Kita syuting di satu lokasi yang sudah ada agreement-nya. Udah ada location agreement-nya. Ternyata pemiliknya yang lain, ini satu rumah ini dimiliki oleh beberapa pemilik gitulah, sengketa gitu. Pemiliknya datang, yang satunya lagi minta syuting udahan apa segala macam, itu aku pusing banget di situ kan. Aduh, gimana caranya supaya syuting, nggak bisa syutingnya batal, karena kenapa? Ya pasti udah ngerti lah kalau orang-orang produksi ada budget, semua kita udah set up, lokasi itu kan semua duit ya. Terus aku harus menyelesaikan kasus itu supaya paginya mereka bisa syuting lagi, supaya syuting nggak stop. Jadi jangan dikira orang legal, orang finance, kemudian pokoknya yang teman-teman kira itu pekerjaan di balik meja yang ketika produksi movie itu tidak terlibat, itu enggak sama sekali. Justru orang finance juga akan terlibat. Kenapa? Karena banyak mungkin uang-uang under table yang harus kita bayar gitu kan. Nah, legalnya juga sama seperti itu. Banyak challenge-nya. Pokoknya aku kalau udah ada satu produksi yang mau jalan, itu aku berdoa. Di depan tuh aku berdoa, aku nitip ke produsernya, ke sutradaranya, semoga baik-baik aja ya, semoga lancar ya. Waktu itu pernah lagi syuting juga di puncak, longsor. Aduh, aku pusing deh tuh. Longsor kan otomatis semua kita rombak agreement juga dong. Jangka waktunya semua, mau itu force majeure, tapi kita harus ada fee tambahan apa enggak, itu semua dirombak. Jadi benar-benar harus standby ketika produksi berlangsung, itu harus standby. Gitu. Kalau challenge-nya dari aku sih gitu. Aku sejak masuk movie industry, memang betul dari dulu aku selalu bekerja di Kompas TV, di RCTI gitu. Semuanya media. Tapi dulu itu tidak lebih challenging dari movie industry sih. Jadi movie industry ini emang benar-benar challenge-nya luar biasa, sama jam tidur agak sedikit berantakan. Jadi aku sekarang nocturnal nih. Aku kalau udah sore aku seger, sampai malam aku seger. Ntar jam menjelang subuh baru ngantuk. Orang-orang mah udah mau seger bangun ya kan. Jadi aku menjelang subuh, aku mulai tidur, aku mulai ngantuk gitu. Jadi paling bahayanya buat kesehatan sih, paling gitu aja. Kebalikannya ya. Jadi kadang orang pagi gitu seger, ini malamnya baru seger dapat inspirasi dan lain-lain karena dapat camilan juga. Email gitu, tiba-tiba masuk gitu email. Aku tuh jam 1, jam 2, aku paham sih. Kenapa sih mereka baru ngirimnya jam 1, jam 2, pagi siang kemana aja? Karena pagi siang mereka sibuk meeting. Satu itu, meeting, setup ini itu, koordinasi ini itu. Jadi baru sempat follow up email tuh malam. Jadi aku baru dapat email sekitar jam 1, jam 2. Gimana besok paginya harus selesai juga sih, kadang atau siang. Jadi aku ya udah pagi bangun. Pokoknya aku sejak masuk movie industry jadi not morning person aja gitu. Waduh, pressure ya, kerasa pressure-nya nih kayaknya. Jadi nggak cuman Mbak Widya, batasan apa yang buat cerita bisa maksudnya gimana Marcel? Ini udah boleh jawab pertanyaan dari chat belum sih, Mbak Mei? Waduh, nanti kita bakal ada sesi Q&A sendiri ya. Ini nanti aku mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dulu nih sama Mbak Tisa dan Mbak Putih. Ini udah banyak ya yang nanya ya, kayaknya pada nggak sabaran. Oke, thank you banget Mbak Widya udah tadi jelasin ya. Jadi kalau yang teman-teman ngerasa kayak ya gampang lah kerja industri kreatif, no. Apalagi legal juga pikirnya kayak cuma ngurus-ngurus dokumen, enggak juga. Banyak juga yang harus diurusin lainnya. Mental gitu. Bener, mental harus disiapin. Biar enjoy ngejalanin pekerjaannya. Ya, harus passionate ya. Oke, kemudian aku juga pengen nanya nih sama Mbak Mutia juga dan Mbak Tisa, kan udah banyak project yang dikerjakan juga kan. The most exciting project atau the most challenging project nih yang pernah dikerjakan Mbak Mutia dan juga Mbak Tisa, aku pengen dengar-dengar sedikit. Mungkin dari Mbak Mutia dulu nih bisa ceritain. Oke. Kalau dari aku mungkin challenge-nya tuh ini ya, challenge-nya adalah menjaga antara, jadi aku ini kan penjembatan ya, ibarat kata jembatan antara terbitan buku, antara penulis dengan production house begitu ya. Nah, challenge-nya adalah bagaimana menjaga agar istilahnya tuh hak-hak penulis gitu, hak-hak penulis itu juga bisa dipenuhi dengan baik oleh production house, karena apalagi di era platform ini ada banyak request gitu ya. Setiap hari tuh ada aja dari PH atau dari produser yang chat aku atau dari telepon aku minta cerita gitu kan. Hampir setiap hari ada yang minta cerita. Cuman tidak semua ibarat kata itu sanggup untuk memenuhi hak-hak penulis dengan baik gitu ya. Jadi aku juga harus membantu para penulis bagaimana agar mereka juga
tidak apa istilahnya tidak rugi lah ya gitu kan, hak-haknya terpenuhi, kemudian hak dalam segala macam hal gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada PH yang kelihatannya tidak cukup serius gitu untuk memenuhi itu, ya pasti aku akan membantu penulis untuk mengarahkan ini diterima atau ditolak gitu ya. Challenge-nya lebih ke situ sih, karena aku nggak mau juga yang sekadar oh ya udahlah yang penting challenge itu diadaptasi dalam bentuk tayangan visual gitu ya. Apapun PH-nya, apapun platformnya, mau dibeli berapapun harganya dan sebagainya, aku nggak mau kayak gitu, karena aku juga penulis, aku tahu juga gitu kan bagaimana rasanya ketika karya yang kita buat dengan penuh hati setengah mati itu gitu kan, tapi ternyata tidak diapresiasi dengan baik gitu ya. Jadi aku jadi kayak teman ngobrolnya para penulis waktu kita discuss, oke, tawaran ini diterima atau ditolak gitu ya. Jadi aku juga membantu kasih masukan, walaupun diterima maka kondisinya begini, kalau misalnya ditolak maka kondisinya begini, sehingga ada banyak penerbit yang tidak melakukan proses ini gitu ya. Tapi kalau aku dan Kak Sisa, karena kita pengennya juga fair gitu ya ke penulis-penulis yang bergabung di kami, jadi kita selalu kasih input yang berimbang ketika misalnya ya tadi ya, untung ruginya apa diterima di PH ini kan, untung ruginya apa diterima di PH itu. Jadi challenge-nya mungkin 2 tahun terakhir ini lebih ke situ sih, tapi juga ada juga yang penulis-penulis yang ibarat kata juga request, aku cuma mau diterima sama PH ini misalnya, aku cuma mau tayang di platform ini misalnya, itu ada juga yang kayak gitu. Dan kadang kami juga harus kasih masukan gitu bahwa ya semua platform kan ada plus minusnya ya, semua PH ada plus minusnya ya. Biasanya kita akan mengarahkan mana yang paling bisa memenuhi hak-hak penulis itu dengan cukup proporsional lah, walaupun mungkin nggak perfect 100% ya, tapi paling tidak proporsional. Oke, kemudian kalau misalnya dari Kak Tisa sendiri nih, apakah ada project exciting atau memorable? Tadi kan dari Mbak Mutia udah jelasin sedikit dari sisi yang sulitnya gitu ya, kompleksnya gitu. Kalau Mbak Tisa sendiri, aku pengen tahu nih, kan banyak banget nih karya-karyanya, kira-kira yang paling exciting, memorable, atau yang paling challenging itu yang mana nih Mbak Tisa? Hampir semua sih ya. Kalau masalah challenging itu, setiap project pasti ada challenging-nya masing-masing gitu ya. Cuman mungkin ada yang besar banget, ada yang nggak seberapa kayak gitu. Tapi kalau memorable sih udah pasti project-project yang aku bisa keluar negeri gratis, yang kayak gitu. Itu sih udah pasti yang the best ya gitu kan. Kayak waktu aku bikin Love in Paris, terus aku kayak ke Paris gratis selama 2 minggu. Bayangin lo, kayak oh my god, berasa Parisian gitu selama 2 minggu. Tapi gratis, kita nggak keluar duit sepeser pun gitu kan. Itu kan membahagiakan banget. Terus waktu ke Milan juga pas film Prame, itu juga pokoknya hal-hal yang membuat aku merasakan benefit sebagai penulis skenario gitu kan ya. Sebenarnya banyak, cuman kayak benturan lagi, kayak waktu itu mau ke Barcelona, mau ke London, ternyata aku nggak bisa berangkat. Jadi sebenarnya banyak banget nih kesempatan-kesempatan kayak gitu. Nah, kalau misalnya secara profesionalisme kerja, semua menurut aku adalah punya tingkatan kesulitan masing-masing ya. Kayak gini, kemarin aku baru bikinin kayak semacam web series untuk sebuah perusahaan produk lah, branded gitu ya. Itu tayangnya padahal di Instagram. Nah, karena kenapa di Instagram, akhirnya menuntut itu, bayangin 1 episode 1 menit durasi. Gila nggak tuh, 1 episode 1 menit. Jadi kayak kadang kan orang mikir, 1 menit apa yang mau ditulis gitu kan, sementara temanya tuh tentang Hari Ibu dan harus sedih banget. Harus mengungkap adanya kesedihan selama 4 episode, which is 4 menit dibagi 4 gitu ya. Itu yang benar-benar memperlihatkan dramanya gitu kan, yang sesuai dengan tema Hari Ibu. Nah itu sih challenging banget buat aku gitu. Pas pertama terima ditawarin job itu, aku juga mikir, lo bercanda gitu kan, 1 episode 1 menit. Wah gila sih, gila aku bilang. Tapi pada saat aku ngerjain kayak, ternyata bisa loh. Dan pada saat nonton hasilnya, oh bisa ya gitu. Jadi sebenarnya hal semacam itulah yang penting gini. Aku tidak pernah fokus pada challenging di project-nya, tapi di diri aku sendiri.
aku udah memutuskan terjun ke dunia industri sebagai penulis skenario profesional. Itu nggak apa ya, bukan sebuah title yang cuman buat gaya-gayaan doang, tapi itu adalah title yang penuh pertanggungjawaban apapun, moral, mental, semuanya lah gitu ya. Even fisik gitu, karena kayak kita harus jaga banget badan. Kayak tadi Mbak Widya kan juga cerita ya, dia aja yang orang legal, yang ibaratnya orang nggak merasa lah orang legal kan ya udah kerja pasti 9 to 5 apalah gitu kan. Ternyata dia mengalami itu. Kebayang kita yang memang di balik itu gitu, yang benar-benar kayak nyiapin perintilan untuk pasukan-pasukan ini sebelum nyampe ke orang-orang kantoran kan kayak gitu ya. Jadi kayak aku tuh pas pada saat pegang stripping di TV, aku pernah pegang stripping sekitar 300 episode, 500 episode bahkan lebih. Itu tuh udah pasti kayak 3 bulan sekali kena tipes, terus tiap bulan radang tenggorokan, itu udah pasti. Seminggu sekali masuk angin itu udah pasti gitu ya. Jadi ya itu sih, aku lebih men-challenge ke diriku sendiri. Lo udah berani terjun begini, lo bisa nggak? Lo berani nggak? Dan itu tadi harus benar-benar ingat untuk keluar dari zona nyaman. Pada saat kita merasa ini udah zona nyaman, udah di sini aja, akan dipastikan kalau ya udah karir kalian ya juga cuma di situ doang. Karena apa? Lebih butuh keberanian untuk struggle dengan diri sendiri dibandingin dengan cobaan-cobaan di luar itu gitu, di luar diri kita. Kayak namanya penulis pasti banyak bad mood-nya, banyak malesnya. Aku sering banget sama Mbak Mutia tuh, kita kan karena kita nih bener-bener udah kayak partner and sister ya. Jadi kayak, Mbak gue ke Solo nih sekarang, ya udah aku nyusul. Mbak minggu depan Bali yuk, ayo gitu. Jadi kita literally kayak event yang, Mbak weekend ini kayaknya pengen ngetik deh, kita staycation yuk bareng, hayu gitu kan. Jadi kita tuh benar-benar yang kayak ngetik tuh hadap-hadapan. Terus tiba-tiba kalau Mbak Mutia tuh jujur aku salut banget, dia sih kayak robot ya ini orang. Jadi kayak dia tuh benar-benar bisa konsisten buka laptop dan dia benar-benar ngetik kerja sampai terakhir. Sementara aku tuh kadang ya aku buka laptop akhirnya buka Netflix gitu kan, bukan yang ngerjain deadline. Terus kayak malah milih-milih lagu, bikin-bikin playlist lagu. Terus habis itu aku ngantuk yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau Mbak Mutia tuh kayak, wah gila sih, aku seringnya, Mbak serius Mbak, aduh kayaknya males banget deh gue partneran sama orang yang bikin gue ngerasa, damn gue males banget gitu, gue mageran kayak gitu kan. Cuman ya itu gitu, itu menyadarkan aku dengan oke, lo selalu memotivasi murid-murid lo, memotivasi orang-orang yang sharing sama lo untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa konsisten. Terus kenapa lo enggak gitu? Jadi itu balik lagi aku balikin ke diriku sendiri. Jadi gitu sih kalau menurut aku challenging terberat adalah kita dealing with ourselves ya, bukan dengan yang lain. Jadi itu yang nanti teman-teman juga harus siap. Jangan terlalu merhatiin musuh kita di luar gitu kan. Wah musuh kita deadline, musuh kita produksi, musuh kita ABCD. Tapi ngaca dulu aja gitu loh. Siap nggak kitanya kayak gitu. Lebih ke situ sih Mei. Jadi ya get ready lah guys gitu. It's gonna be fun. Oke, jadi it's gonna be fun ya, a long ride, a long journey ya kalau misalnya jadi penulis di industri kreatif nih. Nah, sebelum kita masuk sesi Q&A nih, one last question sih ya. Tadi Mbak Tessa juga udah sempet nyinggung-nyinggung sedikit ya, harus berani mencoba. Kira-kira mindset dan attitude apa sih yang diperlukan sebagai mungkin penulis atau penulis skenario untuk di dunia industri kreatif ini? Gini, sebenarnya itu tuh akan ketahuan pada saat mereka merasakan result-nya. Jadi tiba-tiba akan terlihat, ih kok kayaknya penulis dia doang ya, misalnya gitu ya. Kayak aku kan sebelum di Screen Media, aku di screenplay kan. Sering banget tuh kayak yang, filmnya Tisa lagi kayak gak ada penulis lain aja gitu kan. Ya itu adalah salah satu result yang merupakan benefit yang aku temukan karena aku dari awal sudah membentuk mental aku dengan mental yang pertama, penulis tuh nggak boleh ngilang. Pada saat mengerjakan project, banyak banget penulis yang tiba-tiba ngilang. Harus nyetorin deadline, dia ngilang. Nggak bisa, literally nggak bisa dihubungin. Kalau aku, pada saat aku merasa, aduh gue kayaknya butuh tambahan waktu, better langsung aja chat produsernya kah atau siapa yang bertanggung jawab di bidang untuk menerima skrip kita, bilang, Mas atau Pak, sorry ya, kayaknya aku butuh tambahan waktu nih, tolong deh sekitar 2-3 hari, misalnya kayak gitu. Itu jauh lebih enak gitu loh. Even mungkin pasti mereka akan nego kayak,
aduh jangan Latis, ini tuh udah mendesak banget. Jadi tapi nggak apa-apa, kita kan udah ngasih tahu situasi kita. Yang penting jangan ngilang, itu yang pertama. Yang kedua, punya konsistensi kayak misalnya gini, kita kan udah di-hire ya. Ini Mbak Widya ngerti banget nih, pasti Mbak Widya juga suka sebel kalau nemu penulis yang kayak gini. Kita udah di-hire sama satu PH, ya udah penuhilah kontrak. Sebelum itu lock, kerjain aja. Mau draft berapapun, rata-rata film aku ya banyak yang sampai draft 19 A, B, C, D atau draft berapa belas. Ya memang kadang kayak gitu kan nggak penting juga revisiannya. Tapi ya itu memang udah komitmen kita dan kita harus konsisten memenuhi itu gitu loh. Kita nggak boleh yang mencela-mencela. Wah iya honornya gede nih, ngeliat honornya kontrak, udah tanda tangan kontrak, terima DP. Tapi setelah itu begitu kita harus lock skenario masih dapat revisi, suka ngeluh karena banyak banget penulis sekarang yang mungkin Mbak Widya juga tahu lah beberapanya, ada penulis yang dalam kontrak kayak gue cuma mau sampai draft 4 atau gue cuma mau sampai ini, ada yang begitu tuh, ada gitu, banyak gitu. Jadi nah itu benefitnya akan kena lagi ke penulis-penulis yang tidak punya attitude begitu. Contohnya aku banyak banget akhirnya produser yang calling, Tis tolong dong skrip doktorin nih. Loh emang kenapa Pak kok perlu di skrip doktorin gitu kan? Biasalah penulisnya nggak mau lebih dari draft sekian. Akhirnya aku yang dapat rejeki kan gitu. Maksudnya ya itu tadi gitu. Dalam melakukan pekerjaan yang memang udah kita komit dan memang kita cintai, jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan tuh dalam artian, lu kalau mau hitung-hitungan di awal, lu ditawarin film mau di link berapa, ya udah nego terus selama belum dapat harganya yang kamu sepakati. Tapi begitu udah kontrak, udah deal, ya kamu juga harus konsisten gitu, harus komit gitu loh. Nggak boleh ya itulah nggak boleh ngeluhnya belakangan, enaknya di depan. Ya jadi sebenarnya mental-mental semacam itulah yang mungkin tanpa disadari oleh teman-teman akhirnya kebawa gitu. Dan aku satu hal yang paling aku pegang, aku selalu berpegang pada prinsip bahwa karyaku harus terbang setinggi mungkin. Even ke langit, ke batas langit, harus seluas kayak karyaku udah pernah ada di Busan Festival apa segala macam, kita udah dapat nominasi, even kemarin aku menang di Busan Festival. Tapi akunya sendiri, aku harus tetap berpijak di bumi. Gue tetap harus kisah yang kalau misalnya ketemu siapapun ya gue begini gitu loh. Nggak gue merasa, oh gue penulisnya I Love You From 38,000 Feet yang 2 juta penonton itu loh. Jadi lo kalau misalnya mau ketemu gue ya gimana gitu nggak ada. Maksudnya itu karya aku, even selalu malu ya untuk mengakui itu karyaku. Nggak pernah. Mbak Mutia tahu banget. Aku adalah orang yang selalu menganggap setiap proyek apapun, karya apapun yang terbantu lahir dari tanganku adalah teamwork, adalah hasil pekerjaan tim. Sampai ke OB-nya yang beliin kita minuman itu adalah orang yang punya partisipasi dalam kesuksesan kita. Jadi jangan pernah nganggap ini karya gue, ya kan? Kalau nggak karena gue, oh jangan cantik, jangan begitu, ya. Itu karya kita yang melibatkan ratusan orang, ya, dari jeripaya banyak orang. Sukses atau enggaknya itu udah urusan Tuhan. Jadi tetaplah berpijak di bumi walaupun karyamu setinggi langit. Nah, kalau dari aku sih gitu aja. Ya selama kita bisa pegang itu, puji Tuhan kita pasti akan bisa terus eksis di dunia industri yang sangat kejam ini. Kejam ya Mbak Tisa ya. Oke. Kayaknya kejam ya. Oke, mungkin kalau dari Mbak Mutia singkat aja nih, kira-kira apa mindset dan attitude yang harus dimiliki nih, Mbak? Singkat aja sebelum kita Q&A karena ini udah banyak nih yang masuk pertanyaannya. Oh, sepertinya Mbak Mutia masih di mute. Mungkin kita ke Mbak Widya dulu kali ya. Mbak Widya, dari sisi legal nih, kira-kira mindset dan attitude apa sih yang harus dimiliki nih? Ya sama sih, sama yang Mbak Tisha bilang. Aku kadang sebel kalau ngelihat orang, nggak usah produsernya deh. Katakanlah ya penulis cerita yang menganggap bahwa ini film gue, karya gue loh. Padahal enggak, yang kerja di situ capek banget, banyak orang. Ya kan, yang nggak tidur banyak, yang makanya besar hati, rendah hati itu harus banget sama. Nah itu, aku percaya banget, aku imani banget bahwa
kalau aku bekerja dalam suatu perusahaan sebelum-sebelumnya pun, itu aku intuit banget sama perusahaan aku. Artinya apapun yang aku dapat, aku kerjakan, aku orangnya tidak menunda. Itu satu kuncian aku tidak pernah menunda pekerjaan. Jadi bisa tanya semua user-user aku seberapa gercep orangnya. Karena yang aku pasang di mindset aku, kalau gue tunda, kerjaan gue tidak ringan, tapi justru akan nambah lagi. Gitu. Besok misalnya ya udahlah besok aja atau enggak ya udah ntar lah sorean, ternyata sore makin banyak gitu. Jadi yang ada aku cuman menunda aja. Jadi jangan menjadi procrastinator, itu aja sih. Jangan menjadi seseorang yang menunda-nunda kerjaan kalau aku itu. Oke, jadi jangan jadi procrastinator ya. Kemudian kalau Mbak Mutia singkat aja nih sebelum kita masuk ke Q&A. Oh, Mbak Mutianya malah hilang. Hilang, iya. Oke Oke deh. Oke, mungkin sinyalnya agak ini ya. Mungkin kita langsung aja kali ya ke sesi Q&A karena ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin aku akan nanya dari Mbak Widya dulu nih satu pertanyaan sebentar. Let me see. Oke, dari sebentar dari Elizabeth untuk maaf bukan dari Elizabeth. Bentar, dari Kinanti, mohon maaf, dari Kinanti mau tanya sama Mbak Widya untuk penulis novel yang berharap suatu hari novelnya bisa difilmkan, aku mau tahu hal-hal apa saja sih yang perlu diketahui dari penulis nih. Apa saja yang boleh diminta penulis dan menjadi hak penulis dalam kontrak kerjasama, sejauh apa penulis novel akan dilibatkan, mungkin bisa dijawab secara singkat nih. Kalau kita mau ngangkat film dari sebuah buku, si penulis buku yang pertama pasti kita akan minta perjanjian hak adaptasi buku tersebut untuk menjadi film. Nah, apa aja harus penulis pasang pagar di awal, kalau Mbak Tisa tadi bilang ya kan, di awal kan nego-negoan dulu di awal gitu. Nego aja, ini diperuntukkan hak adaptasinya untuk apa? Untuk sebuah film. Oke, satu film. Oke. Terus setelah itu hak moralnya tetap akan dicantumkan. Artinya film ini diadaptasi dari buku atau novel berjudul, itu harus ada dalam sebuah film. Biasanya kan ada kan di depannya atau di on roll atau di credit title, semua harus ada. Hak moralnya tetap dicantumkan. Kemudian biasanya kita ada istilahnya back end. Kalau filmnya mencapai berapa juta penonton, si pemilik buku akan mendapatkan kasarnya kayak bonus lah gitu. Itu kita boleh minta. Kalau ternyata filmnya meledak ya kan, masa kita sebagai pemilik buku asal muasal tuh film nggak dapet. Nah, itu kita bisa minta di awal, namanya back end. And then, apalagi, yaitu kita bisa nego, kalau nanti dibuat turunannya lagi, turunan film kan banyak ya, ntar dibikin series, ntar dibikin spin-off-nya, ntar dibikin mungkin dia mau kerja sama-sama merchandise, sama produk, misalnya bajunya, atau tas, atau aparel lah. Nah, itu nanti dapat fee lagi, atau harganya beda lagi. Itu yang harus diperhatikan sih. Kalau dari segi haknya yang tadi aku bilang, dibedakannya dari hak moral sama hak ekonomi aja. Hak ekonominya tetap ada pada si production house pembuat film berikutnya, terhadap hasil videonya ya. Tapi kalau mengenai tokohnya, kemudian tokoh terhadap bukunya, itu tetap pemiliknya si penulis novel. Gitu. Jadi apa sih yang dimiliki sama production house berikutnya itu adalah hak terhadap hasil videonya, hasil rekamannya. Tapi buku originalnya tetap ada di tangannya si penulis gitu. Tapi hak moral tetap kita minta cantumkan. Dan memang harus gitu. Gitu jadi harus tahu ya dari sisi hukumnya juga kita ada hak-hak sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau udah nulis terus nanti hak-haknya nggak diberikan, nanti kita malah marah sendiri. Oke deh. Ditanya juga sejauh apa penulis novel akan dilibatkan, itu tergantung kerja sama production house. Kalau memang mau membuat kreativitas sama-sama, itu juga bisa ya Mbak Tisa ya. Bisa. Oke deh, mungkin selanjutnya thank you banget, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Elizabeth nih buat kamu Tia. Mau nanya ke kamu Tia, aku pernah dengar kalau sebuah naskah skenario yang latarnya bukan dari jurusan perfilman itu jauh lebih sulit dieksekusi. Kalau benar, mungkin kamu Tia bisa kasih tips buat kami yang emang ingin mengirim naskah skenario. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab secara singkat nih, Mbak Mutia. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya produser atau mungkin PH dalam memilih novel untuk diadaptasi, sebenarnya mereka fokus utamanya di cerita sih sebenarnya. Ide ceritanya menarik atau enggak, itu yang paling utama. Gitu. Jadi beberapa kali aku juga bilang sama teman-teman penulis, sebelum membayangkan, aduh aku harus bagaimana ya biar ini ceritanya ini filmis banget dan sebagainya.
fokus dulu aja di ide cerita gitu kan, ide cerita yang kalian pilih dan kemudian kalian eksekusi, karena itu yang paling dilihat sebenarnya oleh production house gitu ya. Kemudian dalam memilih faktor-faktor lainnya, misalnya kayak setting tempat, kemudian setting waktu, kemudian item-item yang lain. Kalau mau mudah diadaptasi ya paling mudah adalah misalnya tempat-tempat yang memang ada gitu ya, tempat-tempat yang real itu kan paling mudah ya. Makanya kenapa kalau kebanyakan ngambil novel tema romance gitu ya, karena itu paling mudah diadaptasi dibandingkan dengan yang misalnya fantasi dengan setting universe yang benar-benar fantasi misalnya, atau universe-nya luar angkasa dan sebagainya, itu kan biayanya luar biasa ya, karena kan PH itu kan memperhitungkan budget. Kalau ide ceritanya bagus, tapi bagi mereka nggak punya budget untuk merealisasikan itu, ya mereka nggak akan, istilahnya ya akan mengenyapingkan cerita itu gitu kan. Jadi sebenarnya catatan buat teman-teman penulis, fokus di ide cerita, kemudian eksekusi itu dengan baik di karakternya, kemudian di latar, di hal-hal lain lah di seputar film itu tadi. Ini lebih ke situ sih. Oke, baik. Oke, jadi emang harus ngerti ya dan harus berani juga. Kemudian untuk Mbak Tisa nih, ada pertanyaan nih. Hai Kak, aku mau nanya ke Kak Tisa TS. Kalau untuk penulis skenario kan pasti harus tahu semua karakter dan juga perannya. Kesulitan apa sih yang dihadapin saat menulis skenario dengan adanya banyak peran yang harus ditulis nih? Mungkin bisa dijawab secara singkat nih, Mbak Tisa. Iya, memang jujur suka pusing ya, apalagi belakangan ini banyak banget produksi-produksi yang diangkat dari Wattpad gitu kan. Dari Wattpad, dan di Wattpad itu karakter tuh banyak banget kalau kita breakdown kalau untuk skenario. Jadi sebelum aku bikin menjadi skenario, biasanya aku membreakdown dulu nih. Kalau misalnya aku plek-ketiplok ngambil aja nih semua karakter. Kadang tahu-tahu kayak bisa 50-an ke atas, yang pasti produser bakal menjerit ya Mbak Widya ya. Orang legal yang membuat kontrak pun juga pasti bakal menjerit gitu kan, kayak what gitu. Ini nggak salah pemain segini. Nah makanya biasanya dari situ aku seleksi lagi mana karakter-karakter yang perlu bisa kita maksimalkan. Karena biasanya aku pernah bikin film yang karakter utamanya udah pasti cuma 2 orang, sama karakter pendukung tidak lebih dari 10 orang. Maksimal hanya 8 orang gitu. Itu film ya gitu kan. Nah kalau untuk series mungkin karakternya kalau utamanya bisa sekitar 4 orang ya, 2 cewek 2 cowok gitu kan, nanti ditambah orang tua bla bla bla. Ya 15 orangan lah biasanya ya, kalau ditambah teman-teman maksimal mungkin 20 kayak begitu. Jadi bayangin aja penulis skenario itu kan harus masuk ke jiwa semua orang ini. Misalnya ada yang jadi pembunuh ya kan bukan berarti kita harus riset dengan membunuh orang kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya di satu judul ini kita menjadi protagonis sekaligus antagonis. Kita menjadi icebreaker-nya juga, kebayang. Jadi penulis skenario nggak gila itu udah bagus gitu kan ya. Karena mereka tuh kayak punya kepribadian banyak gitu kan. Apalagi aku udah nulis tuh udah 20 tahun. Ada genre horor, ada thriller, ada romance, ada komedi. Jadi ya itu sebenarnya seiring berjalannya waktu pasti kita akan terbiasa gitu. Ibarat kamu latihan mobil mungkin awalnya nginget-nginget, oh kalau mau tanjakan nih gigi berapa, mau ini gigi berapa, tapi lama-lama udah otomatis aja Mei gitu. Jadi memang practice makes perfect ya. Jadi teman-teman harus sering menonton film, membaca buku untuk mendalami oh bagaimana pembentukan sebuah karakter, bagaimana memilih karakter yang perlu atau yang enggak. Kadang aku sering karakter 5 orang aku jadiin 1 aja. Karena menurut aku toh tempelan gak ada kelanjutan, jadi better aku jadiin 1, aku bikin itu semaksimal mungkin gitu untuk konflik ceritanya. Ya kurang lebih begitulah Mei. Oke, jadi emang harus tahu ya karakter mana yang harus di-prioritize, kira-kira apa yang bisa di-push dari setiap karakter. Oke deh, thank you banget buat Widya, buat Mbak Mutia, dan buat Tisa. Ini banyak banget pertanyaan, tapi kita nggak bisa jawab semuanya karena waktunya terbatas. Thank you banget, dan buat teman-teman durasi ya. yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, semoga terbantu dan juga terjawab ya semua keinginan dan juga semua pertanyaan tentang dunia industri kreatif ini sendiri. Dan buat teman-teman di sini yang kemarin sudah ngisi feedback form akan mendapatkan gratis
passion test dari kita ya. Nanti undiannya nanti akan dikirim ke email buat yang beruntung. Dan buat Kinanti, Terry, dan juga Elizabeth, mohon jangan left dulu karena akan ada sesi one-on-one mentoring dengan para speakers. So, thank you banget buat para speakers, thank you banget buat para passion seekers. Semoga terbantu dengan adanya High Work Series kali ini. Dan jangan lupa buat ngisi feedback formnya juga untuk mendapatkan sertifikat. Feedback form akan dikirimkan di kolom chat. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dan diskon 10%, mohon untuk isi feedback form di bawah. Oke, thank you banget buat teman-teman semua, buat passion seekers, buat para speakers yang udah sharing banyak hal. Aku juga banyak belajar. Semoga passion seekers di rumah juga banyak belajar.